Saya masih ingat lagi Jumaat, Sabtu, Ahad kan, saya harus nyanyi kan. Kamu tahu saya perlu bawa baju saya di rumah karena saya tahu kalau saya sudah nyanyi di tempat itu di Sungai Buloh, saya itu memang saya mabuk malam tuh, tertidur di tempat itu, bangun nyanyi balik, mabuk, turun gitu. So itulah kehidupan saya setiap minggu lah. Saya bukan orang yang pergi gereja apa, nakal gila begitu. So kalau kamu tengok background saya dulu pun tidak ada nama pun di gereja begitu kan. So betul-betul nakal lah. Saya dulu di UPSI pun sampai mau pergi gereja pun mau kena paksa wah. Pengalaman yang tragis begitu. Saya ada seseorang yang sangat important in my life dipanggil Tuhan. Saya masih ingat lagi last dia cakap begini dengan saya sebelum dia dipanggil Tuhan. Saya rindu kamu melayani di gereja. Dia cakap, wih. Yo, Harry. Yo, what's up? Hari ini Hari yang sempurna. hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua. Iya. Harry, Kenapa hari ini kita macam lain-lain Kita punya posisi. Ya, biasanya kau di sebelah, saya di sebelah kan? Yes. Mungkin kalau kita combine macam ada invite satu orang yang macam ada invite orang kot atau Ini macam ada sesuatu yang berbeza berbeza kan? daripada episode-episode seterusnya pula. Sebelumnya. Yang sebelumnya. Yes. Ya. Tanpa membuang masa lagi. Ya, kita terus. Tanpa membuang masa lagi. Kita terus lah. Kita akan invite. Yes. Hari ini guys, kita ada tetamu special undangan. Ya. Pertama di podcast 5 tambah 2. Ya. Kita ada tetamu undangan. Yes. Tanpa membuang masa lagi guys, kita undang sahabat kita. Salah. Tidak di sana guys. Tukar kameranya. Kita ada saudara Vongko di sana. Yo, what's up? Thank you Apa for kabar, having bro? me here. Ya, luar biasa bos. Wih. Betul luar biasa. Ada nambah sedikit. Tidak apa. Ya, ini dua orang memang gila lah. Very talented guy. Thank you for inviting me. Yes. Luar Memandangkan dia baru datang, kita mestilah bagi lagu khas untuk dia. Macam mana? Untuk dia kah atau kita sama-sama? Sama-sama lah. Boleh. Untuk welcoming. Welcoming. Wakanda. Sorry. Jadi Vongko, biasanya di podcast 5 tambah 2 nih, kami akan buat intro yang spontan. Bisa. Jadi ini podcast kan dia pasal kreatif tentang perspektif kehidupan. Jadi kita perlu ada sedikit creativity juga. Kamu ready? Sangat ready. Tidak kena brief. Tidak apa. Kita teruskan. Oke. Siapa yang mau start dulu? Ada yang mau buat? Saya lagi. Tidak, saya rasa begini. Kita macam ada melodi begitu. Okay. Kita sambung-sambung. Paham kah? Macam kau nyanyi begini-gini, terus saya sambung, atau mungkin si Vongko tu sambung. Habis Wih. Wish. Kamu start dulu. Saya belum ada melodi saya. Oke. Okay. Ini perlukan hikmat dan Ini damai perlu sejahtera hikmat. nih kan. Yes. Oke. Perlu ada beat juga. Oke. Saya akan mulakan. Yes. Dengan spontan ya guys. 5 tambah 2, 5 tambah 2, Oh, yeah. kita ada di sini. Oh yeah. 5 tambah 2, 5 tambah 2, bersama dengan saya Harry dan Vongko dan Oh yeah. 5 tambah 2, 5 tambah 2. 5 tambah 2. 5 tambah 2. Hari ini kita tak sabar mendengarkan saudara kita bercakap-cakap. 5 tambah 2. Ya. 5 tambah 2. Ada topik hangat. 5 tambah 2. 5 tambah 2. Apa yang hangat, Harry? Itu yang kita menantikan. 5 tambah 2. 5 tambah 2. Oh, kami tidak sabar-sabar untuk bercerita di tempat ini. Jadi dengar, pasang mata, pasang telinga. Di 5 tambah 2 podcast. 5 plus 2 man. Punya main panjang intro. Itulah tuh. Oke. Episode yang Empat, guys. keempat. Episode yang keempat guys. Hari ini
Sangat special. Sebab kenapa dia episode 4 yang special? Sebab tu saya kena pakai semat-semat. Tengok dia punya pakaian, guys. Wow. Guys. Saya pikir pastor dari mana nih tadi? Betul-betul seperti topik yang minggu lepas punya podcast. Iya. Harry jadi pastor. Oh. Nah, hari ini dalam sejarah Yes. kita ada tetamu. Yes. Dan saya percaya ini adalah sesuatu yang kita harus teruskan lah. Betul. Di masa-masa akan datang kita ada tetamu. Tapi hari ini kita ada Vongko. Yeah. Yo, what's up? Jadi Vongko mungkin kamu boleh mengintroduce yourself. Saya boleh ya? Yes. Ya, Ayah. I'm a little bit nervous karena ini podcast pertama juga yang saya di-invite lah. Woi, saya pikir juga lah mau jadi ganas kah, mau jadi Silakan. Oke, tanpa membuang masa ya, nama saya Vongko Eriano Mison, orang Rungus dari Kudat. Wow. Yes, so umur sekarang sebenarnya saya masuk series ketiga. Ya. Oh yo, ay. Congratulations. Yes, tanya. Kena tepuk tangan. Alamak, macam salah jatuh. Ya, so saya masuk 30 tahun lah tahun ini. Dan saya sudah beristri. Ya, so tahun ini masuk tahun yang keempat. Kami berkawin. Wow. Still belum ada anak, tapi doakanlah. Ya. Karena saya sangat merindui. Yes, Ya, yes. sangat merindui untuk ada anak lah Ya, begitu. ya, So doakan saya lah banyak-banyak ya. Ya. Saya percaya bahwa ada masa yang terbaik lah untuk hal tersebut kan. Amin. Ya, jadi sekarang ini saya melayani di SIB KL bahasa Yes, Malaysia. yes. Shout out. Ya, sangat dekat. Oke, saya rasa jemaah-jemaah youth pun mungkin ada melihat kan sekarang. Let's go. Hai, saya di DMC. Jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Jadi he is in the good hand. Wah, ya luar biasa. Jadi ya itu sedikit latar belakang daripada saya lah. So I'm proud to be a Sabahan for sure. Dan sekarang ini melayani di Semenanjung. Ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Dapat melayani di sini, melayani orang-orang Semenanjung juga. Dan I want to see lah macam mana Tuhan bawa saya lah di dalam perjalanan yang luar biasa ini. Bro, kok di sini dari tahun berapa lagi? Actually saya start belajar 2012 lagi saya di sini sebenarnya. So Wow, 12 tahun loh kan? 12 tahun loh. Luar biasa. Jadi dulu datang sini sebagai student kan? Terus tuh macam mana? Dia punya cerita. Datang sini tuh untuk apa? Untuk belajar apa? Actually 2012 sampai 2014 actually saya ambil diploma music. Wih. Saya ambil diploma music di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. So after that saya bekerja. Saya ada juga jadi guru vokal di luar sana. Dan juga saya menyanyi juga di luar sana. Dan selepas itu saya join, saya punya kakak-kakak untuk do some business lah, family business. And then after that saya di sini lah. Di 5 tambah 2 kan. Let's go. Nah guys, sebenarnya kan Harry, saya tidak tahu kalau kamu, tapi saya kenal si Vongko ini sebenarnya tidak terlalu lama. Dalam 1 tahun nih kita berkenalan, betul kah? 1 tahun. 1 tahun berkenalan dengan dia. Oh, lama juga. Kalau saya tidak silap, pertemuan kita yang pertama adalah di Revival Wave. Yes. Revival Wave berjumpa dengan dia di sepanjang dari persiapan awal kan, sepanjang pelayanan Revival Wave. Dan ini to be honest lah, saya tidak tahu saya pernah bercakap dengan kamu secara personal atau tidak, tapi masa saya jumpa si Vongko pertama kali dan bercakap dengan dia pertama kali, macam saya sudah kenal dia sudah 10 tahun, 15 tahun. Sampai begitu yang saya rasa lah. Itu yang saya rasa macam saya sudah lama kenal kamu. Sebab cara kita bercakap, and then your vision, my vision, dalam pelayanan begitu kan. Sangat connect. Kemudian sekejap lah kita break the ice begitu. Tidak lama. Begitu. Ya, itu bagi saya. Kalau kamu, bila kamu kenal dia? Kalau saya kenal dia melalui
IG. Woi. Saya tidak tahu siapa follow kau. Follow ke saya kan, saya follow kau. Siapa? You follow me first. Oh, tengok. Saya follow dia. Kenapa? Saya rasa ada something yang macam ada sesuatu yang saya mau kenal dia macam tu. Sebab saya last saya jumpa dia pun di Revival Wave juga. Ya. Just tengok muka je lah sebab dia kamu ada macam tugas kan. Saya macam okay, saya tidak tahu karakter kau Bila tengok ni, rock juga dia ni. Rock tu. Rock juga ni angkol. Rock dia ni. Rock baik. So, bila sudah kenal and jumpa di sini, di DMC juga, di kopi-kopi kita. Wah, rupa-rupanya masuk air kami dua ni. Sama-sama ada itu interest dalam musik tu. Iya, betul. Terus connect dia macam senang bercerita. Rasa macam senang lah begitu. Ya. Dia tidak orang yang serius. Dia serius untuk membuat kerja, tapi dia ada fun part. Itu yang buat saya senang ya, guys. Fun Fun bagau. Fun fake Tengok dia. Aduh. Ya. Itulah itu cara saya kenal dia. Actually kalau macam mana saya bertemu, actually saya betul-betul ingat macam mana saya bertemu kamu dua. It's a wonderful thing. Saya rasa bukan dirancang lah kan, tapi Tuhan yang merancang perkara ini. Begitu. Karena apa? First actually masa saya jumpa Kre di SBKL Bahasa time itu di cafe kami, saya nampak ini satu orang macam tiada kursi, macam tiada meja apa. Dia berdiri saja kan, dia begitu-gitu. Kenapa Din ya? Kan saya jenis yang kan kami kan tuan rumah time tu. So saya rasa macam yang, kenapa dia ni macam dia berdiri saja di sana nih, tapi dia punya makanan di meja lah begitu. Apa yang dia wondering nih gitu kan. Okay, saya datang. Wah, dengan tanpa segan-selunya terus saya buat macam kawan lah sama dia. Hey bro, what's up? Gitu kan. What's up bro? Gitu. Hui, terus masuk ceritaan time tu. Kami cerita pasal first I think about terus kita masuk soal pelayanan kan begitu. Tidak, saya jumpa dia. Saya cakap pasal orang lain. Brother Yanes. Iya. Lucu ya. So itulah yang terkonek betul lah. So untuk Harry pula, dia pun luar biasa lah. Saya ada tanya juga sebab Harry dia follow saya di Instagram. Saya segan lah. Kenapa nih macam artis nih yang pergi follow saya pergi follow back. Terus lepas tu saya ada tanya Kre. Saya ada tanya dia. Saya bilang, Kre, siapa Harry ni Kre? Saya bilang, beli Tano nih orang nih. Saya bilang macam artis nih saya cakap kan. Terus dia bilang si Kre, beli tahan dia tuh bro. Dia nih gini guys, saya kasih jual si Harry. Dia jual bahasa Harry. Tapi saya masih ingat berjumpa saja guys. Dua orang ini sangat talented. Kami jumpa saja bertiga, terkonek terus. Yes. Tiba-tiba ada project time tuh. Project itu adalah lagu untuk berimpak itu kan? Gitu. Lagu berimpak. Baru first jumpa bertiga terus ada ada project lah lagu terus. Luar biasa. Sampai jam 5 kami sedikit lagi tidak mau balik. Jadi luar biasa lah. Betul. Itu project kita yang pertama kan yang kita macam kita discuss. Iya. Kita discuss recording sama-sama. Terus yang recording yang sendiri-sendiri ini. Iya, betul. Biasa kalau kita jumpa orang, kita jumpa cakap-cakap dulu, lepas tu kita akan jumpa minggu-minggu ni. Dia terus jumpa aja. Jom record. Yalah, macam kamu dua nih kan. Kamu dua ada darah music tu pak. Lagipun kamu dua itu kan latar belakang kamu dua kan. Yang saya luar biasa dengan Denny, dia kau punya apa itu? Kau study dalam vokal kan. Gila. Tapi suara katak dah. Daripada kamu dulu student, terus tuh kepada kamu punya music semua tuh kan. Macam mana dari sana kamu pergi kepada pelayanan sepenuh masa. Ya. Mungkin kamu boleh share lah macam mana perjalanan dia gitu kan. Wah, panjang nih. Yeah. Silakan. The stage is yours. Yeah, but I try to make
some conclusion about it lah kan. Okay, so sebenarnya macam mana saya beli full time? Actually bukan juga saya full time melayani secara full time lah sekarang. Saya sekarang full time student lah begitu, tetapi melayani lah full time juga betul kan. Ya, jadi macam mana daripada ya seorang student sampailah pergi ke full time. Actually ya ianya berlaku terlalu cepat bah. Sebab kan actually saya melayani seperti ini baru actually masuk 6 tahun ini tahun, tapi actually sudah 5 tahun lah. Wow. Saya genap lah tahun ini, saya melayani 5 tahun lah di church SIBK LBM sebenarnya. So, wah, kalau saya lihat 5 tahun yang lalu, wih bro, saya bukan orang yang pergi gereja apa, begitu. Sangat baru lah. Saya betul-betul bukan orang yang pergi gereja lah. Nakal gila begitu. So kalau kamu tengok background saya dulu pun tiada nama pun di gereja begitu kan. So betul-betul nakal lah. Saya dulu di UPSI pun saya masih ingat. Saya rasa ya Pastor Jumi and Pastor Lilian, si mami sama si bapak, saya rasa mereka tahu ini cerita betapa nakalnya saya di UPSI sampai mau pergi gereja pun mau kena paksa lah. Begitu. Wih nakal betul. Ya jadi memang tidak ada background yang melayani di gereja lah pada saat itu. Tetapi ada satu momen dalam hidup saya, Tuhan guna perkara tersebut untuk mungkin di sinilah masanya untuk dia mau panggil saya semula. Because masa saya dipanggil itu ada satu, saya masih ingat lagi macam mana Tuhan katakan kepada saya pada saat itu, kamu dipilih, dia cakap. So when God choose me, dan dia mau saya kembalilah. Jadi ada pengalaman yang tragis begitu. Saya ada seseorang yang sangat important in my life dipanggil Tuhan, dan orang itu sebenarnya sangat aktif di gereja. Dan saya masih ingat lagi last dia cakap begini dengan saya sebelum dia dipanggil Tuhan. Yong lah, dia panggil saya Yong, itu nama samaran saya lah. Nama yang selalu dia panggil saya Yong. Dia cakap, saya rindu kamu melayani di gereja. Dia cakap, wih. Itulah dia cakap sebelum dia dipanggil Tuhan lah. Dan setelah dia dipanggil Tuhan, saya ingat balik apa yang dia cakap last. Dia cakap dengan saya. So itu yang menarik minat saya. Bukan menarik minat saya lah, itu yang membuat saya rasa macam tersentuh untuk kembali ke gereja semula. Dan ya saya melayani lah. So gereja pertama yang saya betul-betul kembali dan melayani dengan mengenal Tuhan, begitu. Maksudnya betul-betul mau mengenal Tuhan dan mau bertumbuh di dalam sebuah gereja itu adalah SIBKL Bahasa Malaysia. Karena itu saya betul-betul sayang untuk gereja actually. Karena di situ tempat saya betul-betul bertaubat lah. Ya, jadi ada anulah kan kita panggil, ada keistimewaan tentang gereja tersebut tuh lah dari secara pribadi saya lah begitu. You know, saya hampir mau bunuh diri tau setelah saya punya abang ipar betul, let abang ipar lah meninggal. Saya hampir mau bunuh diri tuh karena macam nih, dia betul-betul sangat important bah. Saya masih ingat lagi satu kali saya pernah cakap dengan dia, dia bilang because you are the very important person in my life Kalau boleh saya tidak mau kau diambil Tuhan dulu. Saya yang diambil Tuhan dulu begitu. Saya cakap begitu dengan dia. Last lain yang jadi kan begitu. Saya betul-betul hilang harapan time itu. Dan saya masih ingat lagi, saya hantar pekerja pergi ke section 13 ini kesaksian lah kan. Saya hantar, betul-betul saya lost time itu. Dan masa balik dari hantar pekerja tuh dari section 13 Syalam balik ke rumah, take like 12 minutes 13 minutes lah from itu tempat pergi rumah lah begitu kan. Bro, depan itu jalan raya ada roundabout. Saya sudah terfikir saya bilang, saya mau bunuh diri lah. Sebab Tuhan, saya bilang, saya betul-betul tidak boleh hidup sudah tanpa saya punya abang ipar nih. Macam yang separuh dari hidup saya begitu. Dia nih, tapi dia tidak sudah separuh hidup saya. Sia-sia sudah hidup saya cakap begitu. Saya tutup mata bro. Saya drive, saya tutup mata, saya mau bunuh diri begitu. Saya tutup mata, saya drive, langgar saja lah saya cakap. Tapi masa saya tutup mata tuh, tidak apa-apa yang berlaku lah. Macam sunyi saja begitu. Saya buka mata balik,
tanpa disadari saya sudah berada di depan rumah, Pak. Depan rumah. Wow. Saya pun yang, wih. Tapi kamu masih drive aja waktu itu. Saya drive. Saya masih ingat, saya tekan tuh minyak. Jadi maksud kamu Begitu. siapa yang langgar lah begitu. Langgar, actually time itu kan dia pagi. Pagi kan kurang sedikit demi 6 AM, Pak, begitu. Saya antar pekerja selalu kan. Dorong mau pergi kerja, ada yang kerja jam 7, ada yang kerja jam 8 kan. So saya hantar pekerja yang jam 7 itulah. So mereka harus ada di kilang tersebut jam 6 pagi lah. Time itu tidak ada banyak kereta lah di tempat itu. Bunuh diri. Wow. Tekan minyak, tutup mata, tekan minyak. Oke lah, sambiang teruknya pun mungkin terbalik. Wow. Gitulah di depan tuh roundabout itu. Ya. Ya, sekali buka mata di rumah. Betul-betul Tuhan, itu mukjizat Tuhan lah. Gitu. Dan saya tangkap itu sekarang. Karena Tuhan bilang dengan saya, kamu dipilih. So when God choose you, dia ada pekerjaan yang lain untuk saya. So saya anggap seperti itu. And this is me. Wow. Now. Wow. 5 tambah 2. 5 tambah 2. 5 tambah 2. Saya rasa ini satu cerita interesting. Mungkin kalau kamu boleh share sedikit. Macam mana kau punya dunia dulu yang pasal nyanyi-nyanyi. Yang pasal di, I don't know, kelab malam lah. Terus yang pasal dengan yang lagu-lagu yang kamu, I don't know, kalau kamu boleh kongsikan di sini. Actually tidak ada juga yang interesting lah sebenarnya, industri musik kan begitu. Apalagi kalau kita nyanyi di bar kah begitu kan, pub begitu kan. Of course lah kita punya circle of friends time itu memang bukan yang kita cakap mereka itu jauh dari Tuhan lah begitu kan. Belum mengenal lah kita cakap begitu kan. Tuhan ada di bersama-sama mereka, tapi disebabkan mereka memilih untuk tidak ada hubungan dengan mereka, so hidup bebas lah, begitu. So itulah circle saya pada saat itulah. Jadi wah disitulah kita minum tanpa had begitu. Saya masih ingat lagi Jumaat, Sabtu, Ahad kan, saya harus nyanyi kan. Kamu tahu saya perlu bawa baju saya di rumah karena saya tahu kalau saya sudah nyanyi di tempat itu di Sungai Buloh, saya time itu. Kalau saya nyanyi itu tempat, memang saya mabuk lah malam itu begitu. Apa yang saya buat tuh lah, saya bawa baju sedia, mabuk malam tuh, tertidur di tempat itu, bangun nyanyi balik, mabuk turun begitu. So itulah kehidupan saya setiap minggu lah. Time yang saya nyanyi time tuh. Jadi memang hidup itu terlalu lain lah, berbeza. Dan juga saya masih ingat lagi ada satu masa. Sebelum nyanyi itulah saya pernah praktikal di Kelerai Sakti juga, dan juga saya pernah juga hantar demo saya di Faithful Music yang Faisal Tahir lagu lah begitu. Tim tuh siapa nama dia tuh yang senyum selalu gitu. Aziz Harun kan. Oke. Ya dia pun ada kan tim tuh. Mungkin tim itu saya tidak tahu sekarang industri musik macam mana, tapi tim itu still capacity music itu masih lagi kecil bah begitu. So mereka punya openness untuk genre pun tidak luas sangat gitu. So genre yang saya coba bawa kan macam Motown, jazz, R&B begitu kan. Itu lagu-lagu seperti itu sebenarnya kalau di Indonesia mungkin laris begitu. Tetapi kalau di Malaysia ini belum lagi. Jadi gagal lah dari mau bawa something like that kan di Malaysia ini. Jadi I learn a lot, tapi in the same time saya I made it lah begitu juga. Saya dapat juga buat lagu-lagu lah begitu kan untuk some of my friends yang ada di industri begitu. Itu pengalaman yang luar biasa lah bagi saya. Jadi sebenarnya saya malas mau cerita pasal industri musik nih, sebab saya betul-betul sudah lupa kan. Serius? Tapi I want to move on actually. Tapi ya sekali kau tanya kan begini, terimbas dan itu nostalgic punya apalah ya, punya pengalaman lah dan juga memori yang bagus juga untuk ingat balik lah. Tapi kalau kau tanya saya, pengalaman yang saya tidak boleh lupakan adalah
actually yang saya betul-betul tidak boleh lupakan adalah di UPSI dulu. Actually saya punya background family pada saat itu kami tidak berapa ada duit begitu kan. Jadi kan 50 ringgit untuk 1 bulan. Macam mana mau survive tuh time tuh 50 ringgit untuk 1 bulan. So I have to find jobs lah di luar untuk survive di UPSI pada saat itu kan. Lagipun saya tinggal di luar, saya bukan tinggal di dalam hostel. So saya masih ingat lagi ada satu cafe dia baru buka, dokter yang punya lah, dia punya owner tuh dokter, pesara dokter lah, Mulberry Cottage Kitchen nama dia. So itu adalah first payment yang saya dapat sebagai seorang penyanyi lah, 50 ringgit per hari. 1 hari. Wow. So saya nyanyi di sana 2 hari, 100 lah. Begitu ya. Jadi itu first payment saya, dan itu yang sebenarnya first payment nih itulah memori yang terbahagia sekali bahkan. Saya tidak terbahagia. Saya tidak terbahagia. Sebenarnya saya udah nampak. saya udah nampak video. Nanti gue pernah cek. Iya, tapi sebenarnya itu memori yang luar biasa lah. Kamu tahu saya dapat 50 ringgit itu saya menangis. Karena apa saya menangis? Sebab saya bilang, wah, lepas ini saya boleh bayar buku saya. Begitu ya. Bayar makanan saya begitu kan. 50 ringgit itu jumlah dia besar juga tuh. Time itulah 2012 2014 kan. Oh yes, itu boleh tahan juga tuh kan. Ya, so itu memori yang luar biasa lah. Dan ada satu lagi yang luar biasa adalah masa saya masuk di Kelerai Sakti. Banyak artis kan masuk sana, recording Hafiz Suib pun ada masuk di sana, dan ada bagi input juga tentang lagu-lagu begitu kan kepada dia. Dan yang malangnya malas sekali kan, dia suruh saya buat satu lagu untuk dia yang jazz begitulah. So, saya kan minat jazz kan begitu. Sebab dia tidak pernah buat lagu begitu, saya tidak buat. Melodi sudah buat, ya. Melodi sudah ada. Lirik dia tuh saya tidak buat. Oh, kamu karena lirik. Iya, karena time itu ada isu lah. Isu yang saya nih jenis begini, kalau ada isu kan saya malas mau pikir banyak kan. Saya suka yang ambil safe place lah begitu kan. Ya, saya macam biarlah, oke lah, saya pergi sini. Begitu, Jadi ada isu yang berlaku saat itu di Kelerai Sakti itu, isu dalaman lah. Terus saya pun yang tapalah biarlah gitu. Jadi terus saya habislah begitu saja. Tapi sebenarnya berjumpa orang-orang yang dari industri, sebenarnya banyak cerita lah di sebalik yang kita boleh belajar dari mereka. Banyak lagi sebenarnya. Adakah kalau macam sekarang nih kan, di kau punya posisi, kau punya hidup sekarang nih, adakah kau mau lagi pergi ke arah musik tuh, industri tuh? Untuk industri yang secara umum lah ya Pak, general, sekuler. Saya belum terfikir lagi. Ada juga kawan-kawan lah yang bekas-bekas sini ya, ataupun yang satu batch dengan saya dulu. Begitu juga ada juga yang kawan-kawan artis lah yang di luar sana. Mereka ada juga minta-minta lagu begitu apa semua kan. Tapi saya tidak berapa minat sudahlah begitu untuk buat itu, karena ada panggilan yang melayani begini kan. Saya tertarik kalau buat musik di church. Berimpak. Ya, di church yes. Sebab ini saya percaya pengalaman baru untuk saya. Selama saya bermain musik ataupun ada di dalam bidang musik kan, saya tidak pernah terfikir untuk buat musik untuk church time itu kan betul-betul duniawi kan kita. Iya betul. Saya lah maksudnya time itu. Jadi tidak ada terfikir lah, betul-betul hidup ikut kedagingan kita cakap kan, sendiri. Jadi tidak terfikir. Tapi sekarang sudah mengenal Tuhan, sudah bertumbuh di dalam gereja, saya punya perspektif melihat talent saya itu begini sudah terdetik yang, tidak sia-sia pula yang saya belajar musik sebelum ini begitu. Tidak sia-sia pula yang saya buat musik sebelum ini. Sekarang I consider myself retired from industry music begitu sebelum ini. Tapi sekali sudah masuk pelayanan di gereja, saya pikir-pikir, saya bilang, ada pula,
macam saya punya talent nih masih lagi diguna juga begitu. Dan apalagi jumpa dengan dua orang nih, wah, two talented guys. Ini, betul-betul menyemarakkan lagi semangat saya untuk berkolab lah kan, kolaborasi dengan mereka lah, dengan gereja mereka untuk buat lagu rohani lah. Karena this is something bukan new tapi boleh diutarakan juga, maksudnya ya diperbesarkan karena we need our Malaysian worship. Yes. For me lah. Ini another big topic yang kita harus bincangkan mungkin selepas ini lah kan. Selepas ini. Iya. Ya. Wow. Jadi hari ini kita di sini, kita tiga nih, Yes. kita nih boleh dikatakan kita ini adalah representatif Munamudi lah, kan, dari gereja kita masing-masing. Betul. Iya. Karena sudah terang lagi bersuluh. Harry, saya dengan Vongko, kita dari gereja yang berbeza, dari dominasi yang berbeza, Iya. dan mungkin secara pelayanan youth atau Munamudi pun berbeza, dia punya style, dia punya secara struktur, pembawaan dia mungkin berbeza. Nah, hari ini kita di sini, round table kita di sini, kita mau discuss, kita mau berbincang pasal keadaan Munamudi di negara kita, di negara Malaysia. Wow. Ini kali lah. Macam mana nih keadaan Munamudi? Macam mana keadaan Munamudi negara kita nih? Okey ke tak okey yuk? Ada yang mau pembuka dimah? Ada yang mau buka statement? Should be the pastor lah. Jangan. Tengok pakaian dia, guys. Saya Nanti dulu. belum boleh move on pakaian dari ini. Semat tu. Itulah. Buka dulu kamu Rat. Buka dulu. Okey, sila. Pelayanan Munamudi di Malaysia. Okey. Kamu buka dulu? Oke, saya mulakan. Saya tanya dorang. Saya jawab sendiri. Alright. Oke, pelayanan Munamudi di Malaysia. Oke, mungkin saya ada backstory sedikit lah. Saya terlibat dalam pelayanan Munamudi, saya rasa dari sejak saya umur 11 tahun, 12 tahun begitu. Itu apa namanya, remaja kah? Remaja kan? Begitu. Pelayanan pertama saya dalam Munamudi adalah pasal saya jadi apa? Saya jadi bendahari kah? Setiausaha di gereja kami di kampung lah. Oh, okey. Terus Terus tuh, kah? fail. Tapi yang paling saya ingatkan antara semua adalah salah satu yang expose untuk saya juga terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan lah, melalui pelayanan Munamudi. Dan dari Sabah, kemudian sampailah saya sambung studi di sini di Semenanjung, dan bertemu dengan gereja di sini, gereja lokal, bertemu di sini, dan saya diekspos lagi dengan situasi, dengan keadaan Munamudi yang berbeza. Karena memang culture shock lah sebenarnya. Karena tidak ada macam begini dulu di kampung. Lain macam di sini dia lebih agak bebas. Saya rasa lah agak boleh mengekspresikan diri, kita lebih aktif begitu secara memberikan Betul. kita punya idea begitu Pak. Betul. Kalau di kampung dulu, kampung saya lah, agak Munamudi ini dia macam ada no entry, agak tidak macam, ada hal-hal yang kita tidak boleh keluar daripada kepompong tuh. Itu di kampung saya dulu lah. Tidak keluar dari bumbung tuh, dari siling tuh. Okay. Jadi di sana-sana sejak paling pun dia punya highlight pelayanan Munamudi dulu. Kalau di tempat saya dulu itu konferensi Munamudi. PMM lah. PMM SIB Sabak tuh. Itu adalah kira macam inilah top pelayanan Munamudi kira begitu. Inilah masanya. Saya tidak tahulah kenapa bila kita ada youth gabungan ke atau apa macam event youth lah macam tu. Lain rasanya di Semenanjung, lain rasanya di Sabah Sarawak macam tu.
Saya tidak tahu apa benda tu, mungkin tidak apa, tapi saya boleh satu share sedikit di mana ada saya pernah dengar cerita, okay. Apabila di kawasan satu negeri tu, okay, mereka ada buat youth conference, okay, youth conference. Maksudnya setiap gereja youth semua berkumpul bersama. Lepas tu ada satu daripada gereja ni, okay, dia kata dia mau ke situ macam tu lah, something yang macam mau buat gabungan macam tu ataupun mau bersama-sama dengan youth. Tetapi ada macam pastornya enggak mau mereka tidak mau mereka pergi gabung. Yes, macam tu. Dia kata buat saja kita sini cukup saja. Macam contohnya hari Jumaat tu dorang ada youth pertemuan lah di gereja tu. Tapi Jumaat tu ada yang macam event ke macam tu. So sepatutnya semua pergi sana lah kan, macam daerah punya lah tu sebenarnya, tapi pastinya tidak mau. Dia menghalang dia punya muda-mudi untuk pergi bergabung dengan. Yes. Okey, faham. So itu macam wow, sampai macam tu sekali ya. Apabila kita di sini, saya lihat-lihat di sini macam tidaklah ada isu tu sangat kan, saya rasa. Mungkin ada, tapi yang di sana tu yang macam saya terkejut, yang sampai macam tu sekali. Sebab daerah tu tidak besar. Tidak besar. Kecil saja tu, macam tu. Tapi dah sampai macam tu pemikiran mereka. Macam tu. Tiba-tiba Indon saya punya language. Nggak bisa. Begitu. Gue. Tapi saya rasa apa yang kamu cakap tadi tuh, saya rasa dia bukan terjadi di Sabah Sarawak saja. Saya rasa di Semenanjung nih masih ada mentality macam begitu. Masih ada mentality. Sensitif nih. Hati-hati. Terutamanya di dalam kita punya kepimpinan di gereja. Saya tidak mau cakap English ataupun yang lain, tapi di bahasa sendiri masih ada banyak pemikiran atau mentality yang jangan kamu pergi tempat mereka. Jangan kamu pergi gabung-gabung ah. Oke, saya minta maaf kalau ini agak sensitif, tapi saya rasa saya harus cakap. Ini pandangan kita sebagai anak muda lah. Ya. Luahkan. Ayo. Terutamanya macam ada beberapa gereja yang saya tahu yang macam salah satu alasan dia kenapa pastor ataupun pemimpin gereja mereka tidak mau muda-mudi dia join event pelayanan muda-mudi di tempat lain, karena mereka takut kalau muda-mudi ini pergi di event ini, nanti muda-mudi dia akan bilang, wow, bestnya tempat nih. Nah, dia punya muda-mudi banyak. Nah, dia punya lighting smart doh. Saya mau di sinilah. Habis. Nah, jadi mungkin itu yang membuat mentality itu yang membuatkan macam para pemimpin atau mungkin hamba Tuhan tidak mau muda-mudi dia pergi join begitu. Sebab dia takut kehilangan domba. Tiu. Kalau kita lihat lah kan macam mana pelayanan muda-mudi khususnya di Semenanjung lah kan, sebab kita di Semenanjung mas sekarang, kita bukan di Sabah Sarawak. Tapi sebenarnya kalau kita bincang soal konteks lah, konteks pelayanan muda-mudi di Sabah Sarawak maupun di Semenanjung, 3 tempat ini berbeza tau. Saya tahu berbeza karena di tempat saya belajar di Seminari Teologi Malaysia, kan ada juga pastor dari Sabah dan juga Sarawak yang yang pergi belajar di situ lah. So mereka beritahu dengan saya konteks pelayanan muda-mudi mereka di sana lah sangat berbeza lah. Begitu. Tetapi di Semenanjung ini, kalau kita fokus Semenanjung, sebenarnya muda-mudi dia sudah ada idea, sudah ada keterbukaan, sudah ada macam semangat itu enthusiasm untuk melakukan sesuatu. Begitu, untuk gereja mereka, untuk pelayanan mereka, untuk generasi mereka. Begitu. Tetapi kalau kamu perasan lah, kita masih stagnan.
ada tapi tidak banyak, stagnan begitu. Baguskah perkara itu berkara tidak baguskah begitu? Bukan tidak bagus, tapi nampak stagnan lah. Dan saya percaya bahwa dia stagnan sekarang karena baru ada kesadaran, bos. Ya begitu. So ada kesadaran cuma mengambil masa. Dan juga sebab tadi kamu mention kan yang soal ada mentality pemimpin yang maksudnya sini lah yang begitu begini kan, depends on them also. Bagaimana mereka secara terbuka untuk menerima bahwa now kita tengok SIB pula. Sorry. Bukan SIB. Means pelayanan di Semenanjung inilah. So saya pikir Semenanjung kan, SIB Semenanjung Yalah, gitu. tapi kan itu kan dalam kamu punya area kan. Iya. So kalau kita lihat lah pelayanan di Semenanjung ini, jumlah muda-mudi dari Sabah Sarawak, orang asal Chinese and Indian kan mereka pergi English punya. Yes. So kalau kita secara khususnya di bahasa, so selalunya yang yang datang dari Sabah Sarawak dan juga orang asal kan begitu kan. Kuantiti kita tidak banyak. Sikit saja. So kalau kita tidak bergabung, kita tidak bekerja sama, macam mana kita mau ada satu platform yang menunjukkan bahwa muda-mudi itu betul-betul ada suatu platform yang aktif begitu. Sebab bagi saya kita betul-betul perlu bekerja sama. Betul-betul perlu bekerja sama. Tidak kira lah denominasi apa, tetapi bekerja sama the sake of this new generation, next gen lah kita panggilkan, this next gen. Karena ini saya rasa ini panggilan ini amanat Tuhan buat generasi muda ini untuk bergabung dan untuk ada satu dasar tingkat yang baru untuk kita melihat pelayanan ini untuk masa depan generasi lah begitu. So kalau kamu tanya sekali lagi kepada saya soal bagaimana pelayanan di muda-mudi di Semenanjung ini, good, ada kesadaran tapi still stagnan karena baru bermula saya rasa. Ya, jadi tetapi walau bagaimanapun saya percaya Tuhan memang memang sudah bekerja. Karena contoh ini konteks di seminari kami lah. Kamu tahu dulu susah tau mau kasih gabung ini pelbagai gereja ini untuk share pendapat mereka begitu kan, untuk terima pendapat bersama. Sekarang berbeza. Why not we discuss apa yang kita boleh setujukan bersama. Wow. Begitu. Maksudnya Tuhan sudah bekerja. Yes. Inilah saya boleh nampak. Gitu ya. Ini saya nampak ini perkara sudah ada buah dia. Amen. So makin lama kita tunggulah, kita taat dan kita sabar dengan macam mana Tuhan bawa ini generasi lah. Tapi please lah, gitu saya cakapkan, support them lah. Saya rasa untuk pelayanan muda-mudi di Malaysia, saya rasa 2024 ni kan, di mana kita ada bawa aura yang 2023 itu ke tahun ini adalah gabungan gereja itu. Yes. Saya rasa itu saya dapat rasa untuk pribadi saya lah, ya. Di mana macam saya dapat rasa gabungan tu sangat kuat tahun ini. Saya rasa bahkan nanti sampai bulan 12 tu kita akan merasakan semua tu gabungan tu. Bahkan event kah ataupun apa-apa kah, pasti gabungan. Salah satunya macam ni. Ya, saya rasa tidak ada, saya rasa mungkin ada lah, tapi ini benda baru bagi saya, podcast bersama teman-teman gereja lain saya tidak kenal pun siapa mereka. Saya just kenal mereka tahun lepas. Sebab itu saya kata aura yang tahun lepas tu di bawah tahun ni bahkan berkembang lagi. Ya, tahun lepas kita 2, tahun ni That's right. 5 tambah 2. Ya. Saya sangat bersyukur karena saya dapat duduk dengan teman-teman di sini. Karena saya rasa ini adalah salah satu manifestation atau satu manifestasi bahwa sudah tiba masanya di
negara kita Malaysia. Saya rasa saya pernah cakap ini di mana-mana, saya lupa di mana. Tapi saya rasa sudah tiba masanya untuk kita kasih robohkan ini tembok Jericho nih. Iya. Ini Betul. tembok dominasi yang selama ini membuatkan kita stuck. Kita stuck di label yang sama. Kita tidak dapat tembus tuh dinding lagi karena kita bukan sekat selesa di dalam tuh, tetapi kita takut untuk keluar karena kita semua nih kan ada sejak kita punya mindset nih, Pak. Bukan kita punya pemimpin yang sebelumnya. Ada sejak pemikiran-pemikiran yang dan saya percaya itu dari si jahat. Dan bahkan bagi mereka itu sesuatu yang normal karena ini kan sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun Bertahun-tahun. Yes. punya mindset yang dinormalize. Bahkan mereka tidak sadar sudah yang itu adalah sesuatu yang kita harus berubah begitu. Tapi saya rasa dalam beberapa tahun ini bahkan kita sudah bermula kan dari kecil-kecil untuk kita kasih robohkan ini tembok yang memisahkan kita daripada bersatu kan. Dan kita bersama-sama kita start lah di Klang Valley nih. Kita start lah di Semenanjung nih. Yes. Untuk kita sebagai gereja-gereja, anak-anak muda, macam mana kita boleh buat sesuatu bersama-sama Ya, begitu. betul. Buat sesuatu bersama untuk kepentingan bersama. Kan sudah pasal ini logo gereja ini, logo pelayanan ini. Kemudian siapa yang ada kepentingan. Kalau boleh kan saya tidak kisah pun siapa yang ada dapat tuh logo tuh, dapat itu nama. Tapi saya rindu yang kalau boleh kan kita semua dapat berkumpul bersatu melakukan sesuatu, tapi kita tidak dibatasi dengan itu begitu, Pak. Macam kita buat semua ini kan sebagai satu kita punya deklarasi untuk persiapan revival kita, Pak. Betul. Karena saya agak lucu juga lah, guys, sebab pemimpin cakap pasal revival kan. Tapi dorang tidak sadar itu bahwa salah satu daripada kunci revival itu kan adalah bersatu. Bukan setekat macam siok-siok sendiri begitu, Pak. Tapi selagi kita tidak bersatu, selagi itu saya percaya susah untuk pergerakan itu terjadi, Pak. Karena tanpa ada persatuan yang kukuh, bahkan kalau boleh kan itu persatuan kita tuh kan dia menjadi normalize. Dia bukan sesuatu sudah macam yang apa SOP gereja kamu, apa orang punya SOP? Macam susah betul nih. Tetapi kalau macam what if kan selepas ini, jom kita ibadah menamudi. Itu saja. Itu saja. Let's do it. Begitu. Tidak ada lagi tulis, I don't know lah. Mungkin perlu jual lagi kan. Tulis surat lah. I don't know guys. Ya. Tapi I think it's time lah untuk di Semenanjung. Kita start dari kita lah begitu. Untuk kita gabung begitu. Yes. Ya. Slowly lah, but surely. Slowly but surely. Boleh. Penonton pun mari gabung bersama kami. I see. Yes. Oke, Pastor. Ya. Pula. Mau tukar baju. Wey. Iya. Terus saya pikir kan macam bukan setakat macam kita buat gabungan tuh kan, bukan for the sake of event, Mbak. Betul. Tapi benar-benar setiap gereja, setiap anak muda kita ada kerinduan begitu, Pak. Yes. Untuk mau menyembah Tuhan bersama-sama begitu. Despite of our mungkin differences melalui dominasi, liturgi gereja kan, tetapi saya percaya, I think kalau di konteks menamudi saya rasa kita boleh. Kita boleh buat. Pernah juga ada discussion seperti ini berlaku di tempat saya belajar lah. Baru-baru juga lah. Mereka ada bagi pendapat yang sebenarnya sekarang begini, ada beberapa pihak
Mereka bukan apa macam memberi ataupun show Christianity begitu kah apa? Show Christianity to peoples begitu. Tapi mereka shows the brand. Oh, that's very deep. Wow. They show the brand gitu, menunjukkan brand lebih daripada Christianity itu. Begitu. So ada juga yang beri pendapat seperti itulah. Brand melebihi gospel. Maybe. Saya ada dengar lah pendapat seperti itu, dan perkara itu perlu direnungkan, bukan saja kita tapi semua yang melihat. Yes, betul. Dia leaders dengar ini podcast leaders. Iya, betul. Bukan soal macam ini ya, bukan soal kita pikir pasal ini benda sangat sensitif begitu kan. Tapi kalau sampai ada orang yang sebut hal ini, maksudnya ada orang yang sudah berpikir seperti ini, ada kesadaran soal ini. Yes, So apabila mereka ada kesadaran, kita sebagai pemimpin di gereja, oke, perlu lihat, renungkan perkara ini. Adakah kita ataupun gereja kita sedang melakukan perkara tersebut? Adakah kita sedang memperkenalkan brand kita, ataupun kita sedang memperkenalkan kita sebagai orang Kristen? Saya mau tambah itu bro. Adakah kita memperkenalkan brand kita ataupun Kristus, begitu kan? Kristus. Waktu saya diberikan kepercayaan untuk lead pelayanan muda-mudi di gereja DMC Bahasa, salah satu mentality ataupun secara culture yang saya mau tukar. Tapi saya percaya itu bukan dari saya lah. Saya percaya itu adalah apa yang Tuhan, kerinduan Tuhan untuk pelayanan muda-mudi di sini. Saya cakap macam ini, guys. Saya tidak mau kita membangun pelayanan. Tetapi saya mau kita membangun community, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya rasa tidak guna kita buat banyak pelayanan, banyak event, tetapi behind the scene yang orang tidak lihat, hubungan kita antara satu sama lain tidak ada. Saya tidak mau sampai pelayanan muda-mudi, kita buat pelayanan ini, tapi sebenarnya kita cuma berkomunikasi, kita cuma bercakap antara satu dengan yang lain. Masa meeting saja, dan masa itu event dijalankan. Yes. Di luar itu, your life is your life, my life is my life. Wow, bagi saya itu sesuatu yang Jangan marah. Tidak, maksud saya kalau boleh kan, bagi saya beginilah, saya mau encourage lah kepada kita semua dan kepada di luar sana. Jangan bangun pelayanan, tapi bangun hubungan. Betul. Itu dia. Betul. Max, sangat setuju sebenarnya. Sebab kalau kita buat benda tu yang macam my life, your life, itu hal-hal kamu sebenarnya tidak sehat tu sebenarnya. Sangat tidak sehat sebenarnya. Kamu pergi saja gereja nampak bergabungan, lepas tu orang luar tengok, wah sama-sama, bila habis pelayanan, wah Habis. Lagi satu pun yang tidak sehat juga. Ada yang di tempat-tempat yang macam saya pernah dengar lah ya, ini mungkin jauhilah sebenarnya perkara benda ni. Ada biasa satu gereja tu praktis hari Sabtu untuk pelayanan esok. Habis praktis, habis praktis, ini dorang sama-sama sekepala ni. Jom kita pergi minum-minum di klub. Macam tu. Wah, pernah sedengar benda ni. Macam, ini kawan saya lah, dia melayani saya tidak tahu bagaimana. Jom kita pergi minum-minum, pergi syok-syok di kelab saja. Dia macam minum-minum sikit-sikit saja. Lepas tu esok melayani. So rasa benda tu sangat tidak sehat lah sebenarnya. Sebab kita kalau boleh
kita praktis ni untuk kita betul-betul ready untuk melayani esok. Okay? Kita mau berikan satu terang untuk jemaat yang datang pada hari ibadah tu kan. Betul. Ya, bila kita sudah macam bagi kotor-kotor semua tu, bila saya percayalah kita buat benda tu, hari Ahad tu kamu just melayani secara teknikal. Ya, tidak free flow macam tu. Macam kamu ikut score tu saja macam There is no spirit in that. Yes. Yeah. Main chord C, chord D, tapi kamu tidak ikut flow Roh Kudus tu. Yes. Itu sangat bahaya sebenarnya. Di sinilah yang saya boleh cakap dia macam pelayanan tu kan, dia menjadi job sudah. Bukan lagi kita melayani, itu lahir daripada kerinduan kita kepada Tuhan. Yes. Tapi sekadar kita memenuhi tanggung jawab di jadwal pelayanan. Yo. Ada yang terasa? Saya pun terasa, guys. Tapi in the same time we have to see di mana root dia juga. Kenapa mereka boleh ada mindset seperti itu? Ya, sebab kadang-kadang kasihan juga nih yang anak-anak muda nih kan, muda-mudi ini sebenarnya mereka mau berubah. Tapi they don't know the way. Sometimes karena itu sebenarnya teladan itu sangat penting. Jadi the leaders, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah lama di gereja atau yang berumur sedikit seharusnya menjadi teladan dan inspirasi yang baik untuk anak-anak muda inilah. Karena di tahun ini, bagi saya di zaman inilah, tidak ada sudah istilah yang macam ini. Kalau dulu, zaman dulu lah masa saya kecil lagi, dia macam ini. Yang kalau dulu orang milenial lah kita panggil kan, sebab saya the last baby of millennial banget. Saya paham lah ya. So dia macam ini. Kami boleh sejak masuk pergi tengok khutbah ataupun tengok seminar atau pergi kelas, kami boleh ikut bulat-bulat begitu. Maksudnya itu orang tidak perlu tunjukkan teladan, kami dengar, kami buat begitu. Itu cara pembelajaran dulu lah begitu. Tetapi sekarang, zaman sekarang, generasi sekarang, kalau kamu perasaan, saya bukan mencakap sejalah. Iya, ada sudah yang orang-orang muda nih dong cakap begini. Dia ini cakap saja, tapi dia tidak buat pun dalam kehidupan dia. So dia macam ini. Generasi sekarang ini dia lihat kau dulu. Apabila kau mengajar sesuatu, adakah kau menggambarkan perkara yang kau ajar itu? Adakah kau meneladani, menginspirasikan mereka? Maksudnya what you preach, they want to see. Begitu. Karena ingat anak-anak muda sekarang sangat terekspos sangat-sangat. Mereka boleh tengok preaching di TikTok, di Instagram, di YouTube. Banyak sekarang platform yang boleh digunakan untuk tengok semua ini begitu. So disebabkan keterbukaan ini, pemikiran mereka sangat luas ya. Kalau saya dengar preach saja bagus, saya tengok di YouTube saja, saya tidak perlu pergi ke gereja gitu. So hilang sudah tuh the essence of belonging tuh sense of belonging di gereja itu, bertumbuh di dalam gereja itu sudah hilang begitu. Jadi itu kita kena hati-hatilah soal ini. Yes. Berbicara tentang pelayanan muda-mudi juga kan guys, tidak akan lari daripada cabaran-cabaran, rintangan-rintangan dalam pelayanan muda-mudi. Karena sebagai ketua muda-mudi sendiri, saya paham itu dia punya struggle tuh. Yes. Tidak senang Susah. Senang nggak? Hati yang mau melayani saja. Iya. Pelayanan muda-mudi tidak senang. Sangat banyak cabaran dia. Mungkin hari ini kita boleh discuss dalam waktu yang sama, mungkin kita boleh saling encourage satu sama lain lah. Karena saya percaya di konteks pelayanan muda-mudi di gereja kita masing-masing ada dia punya cabaran, struggle dia tersendiri. Jadi mungkin kita boleh saling share apa cabaran-cabaran di dalam pelayanan muda-mudi. Dan mungkin yalah kita boleh saling encourage begitu. Ya. Ada yang ingin meluahkan?
Kepahitan Anda tidak Pak? Saya buka lah sikit. Yang ni saya buka pula. Tidak terlalu panjang, hanya sebab cabaran untuk pribadi saya tidak banyak sebenarnya, sebab saya terlalu shock untuk buat pelayanan sebenarnya. Ya, sebab ada hati yang rindu untuk melayani. So cuma saya just share cabaran di mana yang saya di gereja saya lah. Semasa saya dulu-dulu masih kecil lagi, masa form, yes, macam tu, form lagi. Saya ada kerinduan yang fikiran saya sudah yang macam yang out of the box daripada gereja punya tu. So di mana kami punya ketua-ketua itu adalah macam orang yang sekarang sudah 40 lah umur dia, yang macam tu lah kan. Kalau saya 20 sekarang 26, so dia sudah 40. So bayangkan saya form, dia mau masuk 30 macam tu. Okay, pemikiran untuk youth kami hanya untuk di dalam box tu saja macam tu. So kami sebagai youth ni mau keluar ataupun ada satu aktiviti macam fresh macam tu bah, kami terlalu di dalam kotak bah. So itu cabaran saya sebagai youth lah, sebagai saya youth masa tu. Saya mau keluar, dan bukan keluar gereja kak, ada satu aktiviti yang macam membangunkan saya daripada kotak ini, sebab saya terlalu 6 tahun di dalam tu. 6 tahun. So pengajaran orang ini macam kami tidak ada input yang macam kami mau saja dengar pastor yang lain datang untuk youth lah, event youth. Saya dapat benda yang baru, saya dapat belajar baru, sebab kami di dalam box tu kami sudah tahu dah cerita dia, kesaksian macam mana macam tu. So itu cabaran lah yang saya tidak dapat. Saya bagi idea tapi mereka tidak melaksanakan. Itu satu cabaran. Dan untuk pelayanan, cabaran apabila saya sudah saya menjalankan youth ke apakah, tiadalah saya rasa. Belum saya nampak lagi. Ya, cuma banyak kerja tu saja. Yang dari segi macam kita buat event ni, okay. Lepas tu saya tidak dapat untuk hadir benda tu. Macam tu, terlalu pack. Itu untuk peribadi saya lah. Ya. Betul. Siapa mau buka lagi? Ya, saya buka lah. Buka. Silakan. Ya. So kalau bagi saya cabaran muda-mudi bahkan actually ya macam ini. Cabaran dia muncul kalau kamu tengok sendiri lah kan, kita kan kalau tengok yang tadi kita share pun, sebenarnya muda-mudi ini kan dia punya semangat lain macam bah. Kan kita betul-betul yang betul-betul enthusiast lah. Saya cakap very enthusiast in doing something begitu. Yes. A new idea, new mindset. Karena kita ada di new era lah. Kan begitu. So inilah muda-mudi begitu. So apabila kita terlalu semangat begitu, kita mau buat sesuatu yang out of the box, out of orang lama punya mind kan begitu kan. Kita terlalu excited kan. Yang membuat perkara ini menjadi cabaran adalah apabila kita tidak dapat express ourselves begitu. Itulah cabaran muda-mudi sebenarnya. Kita ada ide ini, kita ada ide itu, kita mau buat ini. Tapi tiba-tiba ide kita semua itu ada boundary dilakukan. Itu menjadi cabaran muda-mudi sebenarnya. Ya, karena bagi saya kalau kita bukan memberikan kebebasan sepenuhnya, karena kita memerlukan sebenarnya, walaupun kita semangat, anak-anak muda ini, anak muda-mudi inilah, walaupun semangat, kita masih perlu nasihat daripada orang-orang yang lama begitu kan, sebab orang-orang lama ini berpengalaman dan mereka punya nasihat ini what we call nasihat yang ada wisdom lah begitu kan for us. Jadi kan memang kita perlu nasihat, cuma itulah why not dengar dahulu idea dan kita sama-sama persetujui kan bersama mana yang boleh kita lakukan dan mana yang kita tidak boleh lakukan. Dan if we want to do it, apa consequences dia begitu kan. Sebenarnya
Tidak ada masalah bah sebenarnya semua itu. And in the same time sebenarnya kan kita mau memberikan the future of church ataupun Christianity is on the next gen bah. Begitu. Kalau hari ini muda-mudi ini tidak membuat kesilapan, what they learn untuk masa akan datang. Kan? Kalau semua perfect saja, apa yang kita belajar? So kita harus ada kesalahan ataupun kita harus belajar dari kesalahan, dan kita harus belajar daripada kesilapan itu untuk menjadi generasi yang lebih luar biasa lah bagi saya. So jangan berikan mereka boundary muda-mudi, tetapi try to understand them dan biar mereka belajar sesuatu daripada ide-ide yang mereka lakukan itu. Karena bagi saya disitulah yang seperti yang saya cakap tadi lah, trust itu muncul melalui keterbukaan ini. Begitu. So yalah, macam saya cakap tadi, cabaran itu melalui itulah, kalau apabila mereka punya idea ataupun mereka punya kebebasan itu to express generasi mereka sendiri, adalah itulah cabaran utama anak muda lah, muda-mudi. Saya rasa di zaman kita sekarang kan, di dalam generasi muda zaman sekarang lah, saya melihat kita punya generasi ini adalah generasi yang tidak ingin diproses. Generasi sekarang ini generasi yang saya boleh cakap it's a microwavable generation, yang macam Maggi mie bah, yang letak air panas siap terus beli makan. Jadi generasi zaman sekarang kan saya melihat macam mereka tidak ingin keluar dari kepompong, mereka tidak mau diproses. Kalau boleh terus ada result, terus ada dia punya hasil dia dalam waktu yang singkat. Mereka tidak mau lama-lama. Kalau boleh shortcut, kalau boleh tanya AI, settle. Wih, deep oh. Chat GPT gak nih? Jadi dengan kalau generasi mentality begini kan ada di generasi muda, di dalam muda-mudi kita, sangat susah untuk mereka berkembang dari segi dorang punya karakter bah. Karena karakter yang kuat harus diasah. Betul. Karakter yang kuat, kalau kita punya pelayanan muda-mudi, kita punya anak-anak muda tetap kuat melewati badai hidup, melewati masalah, melewati cabaran dunia ini, mereka harus ada karakter yang kuat. Dan bagi saya, talent is not enough. Saya melihat ada banyak anak-anak muda yang sangat punya talenta yang luar biasa. Mungkin ada yang lebih hebat daripada saya secara talenta. Tetapi bagi saya talenta tidak cukup. Karena ada ayat macam begini. Talent can get you to the top, but only character that make you stay there. Talenta boleh membawa kita ke tempat yang tinggi, tetapi hanya karakter yang kuat yang membuatkan kita tetap ada di sana. Jadi, kalau kita punya anak-anak muda tidak dimuridkan, kan? Menyokong kepada apa yang si Bongko cakap tadi. Kalau mereka tidak melihat role model dalam waktu yang sama, kalau mereka sendiri tidak dibentuk, dimuridkan, saya rasa kita punya pelayanan muda-mudi tidak akan bertahan dan tidak akan berkembang. Dia sekadar, oke lah kita buatlah, kita buat event lah. Tapi tidak terjadi perubahan dalam kehidupan. Jadi kalau begitu,
pelayanan mengemudi akan sekadar hambar, tidak ada kuasa. Dalam kata lain, kita cuma pada akhirnya kita siok sendiri sajalah dalam pelayanan. Kita boleh buat 100 event, tapi dalam 100 event adakah hidup mereka diubah begitu? Terutamanya kepada pastor dan pemimpin lah, supaya benar-benar membuat masa untuk memuridkan kita punya mengemudi begitu. Sebab hanya ketika kita punya mengemudi, kita punya generasi muda melewati pemuridan, baru saya percaya mereka akan tetap kuat begitu Pak. Mereka tidak akan goyah begitu. Betul. Ada satu ilustrasi yang saya sangat suka. Kamu tahu kah itu biji kurma tuh? So, saya baru tahu ternyata cara mereka tanam kurma kan. Mereka kan di padang pasir. Biji kurma mereka tanam di dalam pasir dan mereka tindikkan batu. Jadi berat daripada batu itu yang memaksa akar daripada biji kurma itu turun ke bawah, ke dalam tanah. Sampailah akar itu sudah masuk ke dalam, barulah dia memberikan kekuatan untuk mereka tolak itu batu. Begitu. Jadi berarti sebelum buah kurma itu menjadi satu pokok yang besar kan, akar dia itu harus pergi ke bawah tanah dulu yang paling dalam. Karena itulah kenapa buah kurma waktu panas, waktu terik, waktu hujan, taufan semua, dia punya pokok tetap kuat. Karena dia punya akar sudah jauh ke dalam. Begitu. Jadi mungkin kita punya anak-anak muda nih harus menjadi seperti biji kurma nih. Dahsyat tuh. Dan harus ditindih. Dan saya rasa yang ditindih itu adalah proses, Pak. Betul. Supaya mereka tetap tertanam ke dalam, baru mereka boleh tumbuh berbuah ke atas. Betul. Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes, gitu. One set semuanya. Gila lah. Saya kurang tahu nih. Macam itu diamond kan, itu berlian tuh, dia kan harus berada di kerak bumi, harus melewati tekanan-tekanan panas tuh kan. Dia kan dari karbon kan. Dia harus melewati semua itu mungkin bertahun-tahun, beribu tahun begitu kan. Baru dia menjadi sebuah berlian yang keras, yang mahal gitu. Betul. Karena tanpa dia diproses tuh, dia akan menjadi karbon yang murahan saja. Yang kita pensil tuh, itu karbonnya tuh. Itu saja. Jadi, ya saya rasa ini yang kita punya, ini yang diperlukan oleh anak-anak muda, generasi muda-mudi di Malaysia kita sekarang. Bukan apalah kan, saya mau tanya kau budak science stream kah? Itulah tuh udah masuk sains. Boleh ya. tahan oh isi. Saya Terus saya teringat tuh, Budak masuk sains. saya mau jadi angkasawan dulu. Oh, betul lah. Oh isi. Planet. Jangan. Oke. Cahaya matahari tu. Woi, dia boleh kira. Berapa jaraknya? Oh, Wah, ada satu yang si Bongko cakap tadi, yang pasal yang apa kau bilang tuh, yang apa itu, yang pasal mereka apa itu? Kalau kita tidak ada di dalam mereka punya circle, mereka tidak akan care kan. Saya mau tambah apa yang dia cakap tuh. Sila. Ada satu ayat begini, dia bilang begini, they don't care until they know that you really care. Betul. Maksudnya kita punya anak-anak muda nih, mereka tidak akan kisah tuh apa yang kau khotbah, apa yang kau nyanyi di depan sebagai worship leader. Inilah zaman sekarang. Ya. Betul. Selagi mereka tidak tahu, selagi mereka tidak nampak, mereka tidak rasa yang kau adalah seorang leader yang betul-betul care pasal dorang. Mereka tidak care pasal semua itu. Sebab itulah saya sudah bertobat. Saya bertobat karena saya punya cara saya sebelum ini begini. Yang sebelum-sebelum ini lah.
saya boleh mungkin khotbah, saya mungkin boleh nyanyi atau main musikan di gereja. Selepas ibadah saja, selepas event, saya terus mungkin pergi dengan saya punya close friend, ataupun saya terus balik. Betul. Hmm. Ya bro, kamu tahu, actually kan, saya betul-betul ubah mindset saya lah. Actually selama ini kan, saya sudah ada tuh pemikiran yang saya tidak mau dikenali sebagai seorang yang pandai menyanyi, pandai bawa worship, pandai berkata-kata, pandai berkhotbah di hadapan begitu kan. Itu kalau dipuji, praise the Lord lah, Ya. kan? Pas baiknya cakap praise the Lord, jangan cakap bukan saya. Iya. Kan masih kata? Ya. Saya lihat So, tuh. Tidak, bermegah dalam Tuhan. Iya betul. So praise the Lord lah kan. Kalau betul-betul ada yang puji lah. Tetapi kalau boleh, kalau saya kan, saya sedar yang saya bukan mau dipuji, diingat. Bukan dipuji lah, diingat karena perkara tersebut. Tapi saya mau anak-anak muda ataupun orang yang saya layani ingat saya karena pastoral care saya. Wow, Begitu. wow. Karena bagi saya itu lagi important daripada berada di atas berkhotbah, show that you are talented in talking, menafsir firman Tuhan. Itu semua sia-sia kalau kamu tidak dapat menggambarkan Kristus di dalam kehidupan kamu. Ya. Ya, daripada apa? Pastoral care kamu. Kan? You can say that di atas pentas lah kamu boleh cakap yang wah saya nih sudah bertobat begini apa semua. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Hey, kalau saya jumpa dia, saya mau kasihi dia begitu. Tapi sekali turun dari stage, you are a different person. So do you think that this generation care about what you say? No. Mereka tidak akan ingat itu. Mereka akan lihat apabila kamu turun dari pentas itu, bagaimana pastoral care kamu di dalam kehidupan mereka lah. Betul. Begitu. Kalau sebelum ini, selepas pelayanan, saya mungkin terus pergi kepada saya punya close circle ataupun saya balik ke rumah begitu. Tapi dari tahun lepas sampai sekarang lah, saya tukar sudah. So selepas pelayanan, apa yang saya buat adalah saya pergi jumpa itu student depan dorang. Oke, Bapak Pastor. Saya pergi jumpa dorang, mungkin tidak cakap pasal firman Tuhan berkata, tidak lah. Tapi just apa kabar kamu Kembali orang? kepada Alkitab. Apa kabar kamu orang? Nanti sibuk assignment. Jadi just tanya yang buat mereka rasa dike begitu Pak, yang relate dengan mereka. Dan kadang-kadang saya korang main ML kah? Yang begitu Pak. Jadi something yang mereka boleh express diri dorang. Main badminton kah? Main bola kah? Begitu. Jadi tidak terlalu macam. So basically build connection lah, build relationship dengan mereka, begitu, dan menunjukkan kita betul-betul genuine begitu. Dan itu saya bukan buat tuh, itu betul-betul saya mau ubah saya punya style juga secara sebagai seorang pemimpin, supaya apa yang saya cakap di atas pentas itu hidup begitu. Apa yang aku cakap tadi lah, bukan sekadar kita pandai cakap, tapi kita juga melakukan itu di luar pentas. Betul. Ya, gitu. Communication lah kan. Itu pencemaran. Komunikasi Dengan betul. dengan mengemudi. Saya ada mau cakap lah soal communication. Sebenarnya actually bagaimana boleh juga terjadi ada persengketaan antara generasi muda dan generasi lama begitu. Semua start daripada communication tau. Ya. Karena kalau contoh apa yang buat communication ini kadang-kadang slow kita tidak memilih perkara yang baik tau. Kadang-kadang kita masih lagi macam yang suruh itu anak muda sendiri teka apa yang kita cakap. Mana boleh begitu kan? Kita bukan jumpak belalang untuk mau teka apa isi tersirat. Assume Ya, lah, betul. mereka paham nih begitu kan. Ya, apa isi tersirat begitu. So if you want to talk with this next generation, saya rasa kan kita harus jadi a real man begitu, dan juga sangat terbuka. Kalau ada yang kita tidak puas hati, so nasihat ataupun berikan
pendapat yang memberkati lah. Janganlah terus marah apa semua. Yang membangun lah. Iya, yang membangun, yang memberkati lah begitu kan. Ya, jadi kita kena lihat itu juga lah. Sebab kalau contoh kita sendiri takut kan, takut mau bagi pendapat begitu kan. Jadi kau bagi gambaran saja yang kau tidak puas hati begitu. Susah, miscommunication itu. Begitu. Jadi itu yang harus dilihat lah. Ya. Berbicara tentang menegur kan. So, itulah kita punya generasi zaman sekarang kan mereka sensitif bah. Very sensitive. Very sensitif kan. Kena tegur sedikit dia mau pergi gereja lah. Ya. Merajuk ya, sedikit-sedikit merajuk. Yang paling hebat lagi ada beberapa kali saya perasan ada anak muda nih. Dia terus pergi post di dia punya WhatsApp story ini. Apalah pemimpin tuh begitu. Tapi bukan saya lah. Tapi saya tahu dengan siapa dia cakap. Gitu. Tapi oh my god, di WhatsApp story lah. Bertobat lah guys. Tapi mungkin begini juga sebagai pemimpin saya rasa apa yang kita boleh buat. Dan ini saya cakap dengan diri saya sendiri lah. Kalau kita mau tegur pun jangan tegur secara publik. Ataupun dalam grup WhatsApp begitu. Oh yes. Tegur dia secara personal. Betul. Begitu. Jadi dia lebih macam dia sejak lah begitu. Tidak perlu orang sepuluh kau tegur di waktu di gereja kan ataupun di grup WhatsApp kan. Betul. Tidak sesuai lah sebenarnya. Tidak sesuai dan itu adalah saya panggil pengumuman. Iya, Betul. Announcement. Jadi kasih malu dia lah. Betul. Memalukan dia. Ya, dan sorry ya. Actually kita bincang pasal WhatsApp sekarang sudah jadi tabiat tau di gereja-gereja. Sikit-sikit mau komplain di WhatsApp. Sikit-sikit mau komplain di WhatsApp begitu. Bukan sampai personal bukan. Iya. Sebenarnya bagus ada WhatsApp supaya kita boleh ada communication lah begitu. Tapi bagi saya grup WhatsApp itu adalah tempat untuk kita update info begitu. So kalau ada perkara-perkara untuk dinasihati ataupun untuk yang kita rasa macam perkara yang penting begitu kan, why not jumpa pribadi tersebut dan tegur dia secara personal begitu. Sebab apa? Kalau dia nampak kita secara physical ataupun kita call dia tahu kita punya ekspresi macam mana, dia tahu macam mana emosi kita, dia tahu macam mana kita punya nada begitu kan. Jadi tidak ada assumption begitu. Sebab kalau kita WhatsApp saja, sebenarnya kita type di WhatsApp itu kita punya type itu macam contoh kita di dalam emosi yang baik begitu. Tetapi orang yang membaca dia yang kena tegur itu, dia baca, dia terus ada dia punya bayangan sendiri. Masa kau type itu kau macam marah-marah begitu kan, sedangkan kau tidak marah begitu. So ada assumption yang tidak baik, jadi miscommunication. Miscommunication jadi perkara yang tidak membangun sesama lah begitu. Jadi itulah. So bagi saya kita kena lihat juga kan, perlu ada kesadaran penggunaan WhatsApp group itu sebenarnya untuk apa begitu. So kalau mau tegur perkara yang keras, why not jumpa secara pribadi ataupun terus directly berhubung dengan orang tersebut. Now saya ada conclusion begini tahu. Kamu ada cara yang lebih baik dan benar untuk digunakan, tapi lastly kamu guna perkara yang tidak baik juga. Dan apa yang berlaku, ada miscommunication lah yang berlaku. So please think this lah. Sebab perkara ini sebenarnya menjadi tabiat sudah. Ya, macam kita panggil bahasa jahat dia jadi apa? Pengecut bah. Kan? Bahasa jahat dia jadi macam pengecut. Sedangkan kita bukan pengecut. Just that kita sudah jadi ini perkara sudah jadi tabiat lah. Begitu. So ada cara yang lebih baik. Oke, sekarang nih kita berada di penghujung perancangan kita. Perancangan kita ini. So, kamu berada yang first time berada di 5+2, ada kata-kata yang membangkitkan atau yang kamu mau memberkati penonton yang di luar sana. Ya, gitu.
Rasa macam spesial lah. Hey. Oh, yeah. So, first of all, thanks lah because inviting me in this podcast. Ini luar biasa nih. Uish. Jadi dengan perbincangan yang kita sudah lakukan bersama, sebenarnya ini bukan sesi meluah. Okay, please hear this. Okay, yang pemimpin-pemimpin yang pasti dengarkanlah Minta maaf kata-kata kalau yang terasa. anak muda dan mudi ini begitu. Jadi ini bukan sesi luahan ataupun sesi ketidakpuasaan, tapi saya rasa kita mewakili semua anak muda yang ada. Mereka pun saya rasa ada pemikiran seperti ini juga. Yes. So we have to think this positively, begitu. Karena lihat ini perkara dan renungkan ini perkara dengan positif lah, dan ada perbincangan secara yang lebih baik dan yang lebih benar daripada menyindir ataupun daripada menggunakan platform-platform lain untuk menghantam begitu kan. Why not terus directly tanya dengan anak muda kamu begitu, dan juga Kamila gitu kan. Ya, untuk kita ada suatu hubungan yang baik, dan supaya generasi ini, the next generasi itulah kan, next gen menjadi lebih berimpak untuk generasi seterusnya begitu. Saya punya visi masa umur saya 30 tahun ini sangat besar, dan saya mau lihat juga ada banyak generasi muda, anak-anak muda lah yang bangkit bersama-sama dengan kami yang ada di sini dan juga di gereja-gereja yang lain untuk melihat sesuatu yang baru lah di dalam pelayanan dan juga hubungan antara kita dengan Tuhan. Okay, so if we have so many talent, kita ada banyak pelayanan tetapi kita tidak ada kehidupan kerohanian di dalam pribadi kita, susah juga. So let's read the Bible more this year, pray more, and have faith more in your life lah. Okay, so itu nasihat daripada saya lah, supaya kita boleh menjadi berimpak. Yeah. Wow. Saya berterima kasih bro, thank you bro. Yes. Bongko, thank you bro sebab hadir di podcast 5+2 pada hari ini. Haleluya. Saya percaya, kami sama Heri percaya ini bukan satu hal yang kebetulan. Yeah. Kita tiga ada di tempat ini karena ada satu panggilan, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan lah di dalam, khususnya dalam pelayanan muda-mudi di negara kita Malaysia, dan kita ini yang menjadi pioneer yang menjadi alat-alat Tuhan kan. Betul. Untuk sesuatu nih yang saya pun tidak tahu, tapi saya tahu ada visi yang Tuhan sudah bagi. Amin. Tinggal kita kasih gabung ya. betul. Gitu. So, wow, hari ini perbincangan kita yang cukup dahsyat sebenarnya. Cukup deep. Tapi dalam waktu yang sama sangat membangunkan. Khususnya bagi diri saya sendiri, saya sangat diberkati dengan pemuda punya perongsian, dan saya harap Anda di rumah juga diberkati, dan jangan lupa berkongsi, share ini video dengan teman-teman Anda, karena kami di sini, kerinduan kami adalah, ini aku, utus aku ke dalam panggilanmu, kuasamu dinyatakan melalui hidupku, bekerjalah, berkayalah, lakukan yang terbaik. Oke guys, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah bersama-sama dengan kami di podcast 5+2. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan kongsikan kepada teman-teman Anda. Bersama dengan saya Max, Harry, Saya Bongko in the house. Yes. Jumpa Anda di episode akan datang. Iya. 5+2. 2